Pada hari pertama pendakian, tepatnya tanggal 31 Desember, Asriana mengungkapkan bahwa mereka beberapa kali bertemu dengan rombongan Alfi tanpa ada interaksi. Namun, ketika mereka bersama-sama mendaki dari pos 3 menuju pos 4, Asriana dan Alfi akhirnya berbicara satu sama lain. Di saat itu, Alfi terlihat sendirian dan membawa 2 tas besar. Salah satunya adalah milik teman perempuannya yang tidak sanggup membawanya sendiri, katanya. Setelah mencapai pos 4, mereka kemudian memutuskan untuk berpisah. Pada hari berikutnya, sekitar pukul 11:30 siang, Asriana kembali mulai mendaki. Dia berencana mengajak kakaknya untuk singgah di warung Embok Iem sebelum mencapai puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah tentang Alfi Kurniawan, yang hilang di Gunung Lawu pada tahun 2018, yang hingga saat ini belum juga ditemukan. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadi Alfi atau latar belakangnya, kecuali beberapa informasi dari beberapa sumber. Alfi adalah seorang remaja yang gemar mendaki dan berasal dari Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Selain itu, Alfi juga sering membantu ibunya dalam berjualan. Pada hari Minggu, 30 Desember 2018, Alfi meminta izin kepada ibunya untuk pergi mendaki, tanpa menyebutkan bahwa tujuannya adalah Gunung Lawu. Setelah membantu ibunya di pasar, Alfi bersama 6 temannya, yaitu Wahyu Chandra, Supriyanto, Janika, Hoirul Anam, Irma Anjarwati, dan Ramadan Fitria, berangkat ke Karanganyar dengan sepeda motor. Mereka memulai pendakian ke Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto pada tanggal 31 Desember. Jalur ini mereka pilih, walaupun lebih landai dan lebih panjang. Perjalanan mereka berjalan tanpa hambatan, kemudian mereka mendirikan beberapa tenda di pos 5 Gunung Lawu. Mereka berencana untuk merayakan tahun baru di puncak keesokan harinya, tanggal 1 Januari. Pada hari itu, Supriyanto dan Anam memutuskan untuk mendaki puncak lebih awal. Sebelum kita lanjutkan, bahwa peristiwa ini menjadi titik awal dari 2 versi cerita yang berbeda. Yang pertama didasarkan pada pengakuan dari Wahyu Chandra, salah satu teman mereka. Kemudian akan ada penjelasan mengenai pengakuan lain dari seorang pendaki perempuan yang mengungkapkan perbedaan kronologi dalam peristiwa tersebut. Versi yang paling banyak beredar mengisahkan tentang rombongan pendaki yang dipimpin oleh Alfi. Mereka bertemu dengan 2 perempuan yang mengajak mereka untuk adu balap menuju puncak gunung. Taruhannya adalah pemenang akan membelikan makan malam untuk yang lainnya, dan Alfi dengan semangat menerima tantangan ini. Pada sekitar pukul 12 siang, Alfi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendiri yang menyebabkan ia terpisah dari rombongan. Dia hanya mengenakan kaos dan membawa tas kecil, yang memungkinkannya untuk bergerak lebih cepat menuju puncak. Sementara itu, Chandra dan anggota rombongan yang tersisa memilih untuk beristirahat sejenak di perbatasan sabana. Setelah sekitar setengah jam beristirahat, Chandra dan rombongan akhirnya melanjutkan perjalanan mereka ke puncak. Namun, mereka merencanakan untuk singgah terlebih dahulu di warung Embok Iem di Pasar Dieng nanti. Namun, ketika mereka tiba di Pasar Dieng, Chandra bertemu kembali dengan 2 wanita yang sebelumnya telah adu balap dengan Alfi. Wanita-wanita itu menghentikan pendakiannya karena kelelahan, sementara kabar yang beredar menyebutkan bahwa Alfi telah melanjutkan perjalanan menuju puncak. Chandra dan rekannya mengajak wanita-wanita tersebut untuk singgah sebentar di warung Embok Iem sebelum melanjutkan pendakian. Singkat cerita, Chandra bersama timnya berhasil mencapai puncak. Namun, mereka tidak menemukan Alfi di sana. Supriyanto dan Anam, yang sudah lebih dulu tiba di puncak, menginformasikan bahwa mereka belum melihat Alfi sama sekali. Teman-teman Alfi pun bersama-sama mencari informasi tentang Alfi, hingga pukul 6 sore, Alfi tidak muncul juga, kemudian dari situlah Alfi kemudian dinyatakan hilang. Kemudian versi kedua. Adapun pendaki wanita yang menantang Alfi untuk adu balap itu bernama Asriana.
seorang gadis berusia 20 tahun dari Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Tengah. Dia juga mengisahkan kronologi pendakian mereka, yang menunjukkan beberapa peristiwa yang berbeda dengan rombongan Alfi. Rombongan Asriana terdiri dari 16 orang, dan Asriana sering mendaki bersama kakak perempuannya selama perjalanan tersebut. Pada hari pertama pendakian, tepatnya tanggal 31 Desember, Asriana mengungkapkan bahwa mereka beberapa kali bertemu dengan rombongan Alfi tanpa ada interaksi. Namun, ketika mereka bersama-sama mendaki dari pos 3 menuju pos 4, Asriana dan Alfi akhirnya berbicara satu sama lain. Di saat itu, Alfi terlihat sendirian dan membawa 2 tas besar. Salah satunya adalah milik teman perempuannya yang tidak sanggup membawanya sendiri, katanya. Setelah mencapai pos 4, mereka kemudian memutuskan untuk berpisah. Pada hari berikutnya, sekitar pukul setengah 12 siang, Asriana kembali mulai mendaki. Dia berencana mengajak kakaknya untuk singgah di warung Embok Iem sebelum mencapai puncak. Saat melewati sabana, mereka bertemu kembali dengan Alfi dan teman-temannya, yang berjumlah sekitar 5 orang. Mereka bergabung sebentar dan sempat mengambil foto bersama. Selama beberapa saat pendakian, Jenica memutuskan untuk menemani Fitri yang harus turun karena tidak kuat melanjutkan pendakian. Sementara itu, Alfi, Chandra, Irma, Asriana, dan kakak Asriana tetap melanjutkan pendakian mereka, dengan rencana untuk singgah di warung Embok Iem sebelum mencapai puncak. Namun, Alfi memilih untuk berjalan lebih cepat, mengatakan bahwa dia akan menunggu mereka di puncak. Dengan demikian, sisa perjalanan dilakukan oleh 4 orang yang bersama-sama. Chandra, Irma, Asriana, dan kakak Asriana. Di sini, terdapat beberapa perbedaan dalam informasi yang disampaikan. Menurut Chandra, mereka telah bersaing adu cepat untuk mencapai puncak lebih dulu, dan Chandra baru bertemu kembali dengan Asriana di Pasar Dieng tanpa Alfi, yang diketahui Alfi telah mendaki sendiri menuju puncak. Di sisi lain, Asriana menjelaskan bahwa mereka bertemu di sabana setelah danau tanpa ada tantangan adu cepat atau omongan tentang traktir makan. Mereka justru mendaki bersama, dengan hanya Alfi yang memilih untuk mendaki sendiri lebih dulu ke puncak untuk menyusul 2 temannya. Asriana bahkan mengatakan bahwa mereka memiliki bukti berupa foto di sabana. Candaan mengenai adu cepat sebenarnya dilontarkan oleh kakak Asriana kepada Chandra, bukan kepada Alfi. Namun, hal itu hanya sebagai candaan belaka dan tidak pernah benar-benar terjadi adu cepat di antara mereka. Lebih lanjut, disebutkan bahwa mereka bertemu dengan seseorang dari Temanggung yang juga pernah berjumpa dengan Alfi. Orang tersebut mengatakan bahwa Alfi ketika itu sendirian karena berniat untuk menyusul 2 temannya di puncak. Namun, selain itu tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Alfi. Tidak ada yang pasti mengenai kronologi yang benar. Mungkin diperlukan pertemuan kembali untuk merunut satu persatu kejadian yang terjadi. Hingga saat ini, sejak awal tahun 2019, Alfi Kurniawan masih belum bisa ditemukan. Upaya pencarian saat itu berlangsung selama 7 hari tanpa adanya titik terang atau tanda keberadaannya, dan akhirnya pencarian dihentikan. Yohan Tri Anggoro, anggota Basarnas, menyatakan bahwa hilangnya Alfi Kurniawan bahkan menjadi kegagalan operasi pertama dari pos Basarnas Surakarta. Sejak berdirinya pada tahun 2013, pos Basarnas Surakarta selalu berhasil menemukan korban tersesat atau hilang di Gunung Lawu, namun kasus ini menjadi pengecualian. Bibit Suyono, anggota Relawan Anak Gunung Lawu atau AGL, juga mengungkapkan bahwa dulu pernah terjadi kasus orang hilang yang tidak bisa ditemukan. Itu sudah terjadi sangat lama, khususnya sekitar tahun 90-an. Demikianlah kisah tentang hilangnya Alfi Kurniawan. Dari peristiwa ini, banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik, terutama pentingnya menjaga kekompakan dalam tim saat mendaki dan menghindari berpisah-pisahan. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama, sikap yang baik harus dijaga, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.
Jangan lupa like dan subscribe.